اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سعادة المحترمين ساداتنا الحبايب والمشايخ, khususnya sahibul majlis Al-Ustadz Syarif Ra'in, Al-Ustadz Guru Hidayat, dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Bergembira sekali malam hari ini Allah pertemukan saya dengan wajah-wajah yang penuh keimanan, wajah-wajah yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, wajah-wajah yang penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, wajah-wajah yang bercahaya, yang berseri-seri. InsyaAllah wajah-wajah ini kelak di akhirat akan Allah selamatkan dari teriknya matahari mahsyar, dari panasnya api neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini majlis yang sangat istimewa. Secara lahiriah saja tempat ini sangat menyenangkan, pemandangan yang menyenangkan, indah. Apalagi seandainya Allah buka hijab sehingga kita bisa melihat ada pemandangan yang hakiki di tempat ini, pemandangan yang jauh lebih indah daripada tempat terindah di dunia. Karena tempat ini saat ini dikelilingi oleh malaikat, di kanan kiri kita, di atas kita. Begitu indahnya, begitu indahnya sayap-sayap malaikat menghiasi majelis ini. Andai kita dapat melihatnya. Malaikat yang sekarang sedang bersama kita, mereka adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah memiliki malaikat khusus yang tugasnya berkeliling di bumi untuk mencari majlis-majlis zikir dan majlis ilmu. Dan apabila terdapat majlis seperti itu, yaitu majlis kita ini sekarang ini, maka malaikat itu pun kemudian nimbrung, duduk bersama, mengikuti. Dari jam berapa tadi mulai? Jam 8 sampai selesai nanti entah jam berapa. Saya tanya sampai jam berapa, terserah katanya. Masya Allah. Mereka bersama kita hingga acara selesai. Dan nanti apabila acara selesai, malaikat ini kembali naik ke langit. Maka Allah pun menyapa mereka. Dari mana kalian? Allah Maha tahu, tapi Allah menyenangkan mereka saja, bertanya untuk menyenangkan mereka. Dari mana kalian? Kata mereka, kami baru naik dari bumi. Di kampung apa namanya ini? Keraton.
Banjarbaru ya, Martapura. Kata malaikat dari Martapura, Kampung Keraton. Ngapain kata Allah? Banyak orang berkumpul di situ ya Allah. Muslimin, muslimat, bahkan anak-anak. Ngapain di situ mereka ngumpul? Ya berzikir kepadamu ya Allah. Belajar ilmu agamamu ya Allah. Bahkan dalam doanya kami dengar mereka memohon surga, memohon diselamatkan dari neraka. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Tidaklah ya Allah, mereka hanya dengar saja. Mereka hanya dengar saja. Kata Allah, coba malaikat, mereka hanya dengar saja. Mendengar dari para ulama, mereka mendengar dari nabiku Nabi Muhammad bahwa ada surga seperti ini. Begitu percayanya mereka, sehingga ketika berdoa memohon surga mereka khusyuk sekali. Padahal hanya dengar saja. Gimana kalau mereka pernah lihat? Gimana kalau mereka pernah lihat? Terus kata kalian mereka berdoa untuk dilindungi, diselamatkan dari neraka. Apakah pernah mereka melihat neraka? Tidak ya Allah, hanya dengar juga. Hanya dengar saja, tapi mereka begitu takutnya kepada neraka. Hanya mendengar saja, tapi ketika ingat neraka mereka menangis. Padahal hanya mendengar saja. Gimana kalau mereka melihat? Pernah melihat? Apa enggak semakin takut? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya udah malaikat, sekarang saksikan oleh kalian. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian bahwa aku telah mengampuni semua orang yang hadir di majelis itu. Yang di dalam, yang di luar, pokoknya di majelis ini berkumpul dengan semua yang hadir di sini, semua Allah ampuni. Tiba-tiba ada seorang malaikat nyeletuk, masa semua ya Allah? Masa semuanya diampuni? Yang di rumah itu, yang di halaman semuanya? Iya semua. Emang kenapa? Kayak nggak terima malaikat ini. Kata malaikat, enggak, soalnya saya tahu di antara mereka itu ada satu orang datang bukan niat ngaji. Ada yang datang di antara mereka itu bukan niat mau hadir majelis taklim, bukan niat mau berzikir. Emang mau ngapain? Dia itu nyamperin temannya di rumahnya mau nagih utang. Kata istrinya lagi di majelis, dikejarlah ke sini, takut hilang lagi. Jadi ke sini niatnya mau nagih utang, bukan mau hadir di majelis. Masa orang ini juga dapat ampunan? Kata Allah, innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang hadir majelis taklim itu temannya saja nggak akan celaka. Artinya orang yang ada di dekatnya, bersamanya, di sebelahnya, duduk bersama mereka, walaupun tujuannya beda, bukan tujuan untuk hadir majelis, untuk ngaji, untuk zikir, untuk nagih hutang dan lain-lain, semua dapat. Yang penting duduk nimbrung di sini, semuanya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling utama yang kita kejar dari majelis-majelis ta'lim. Keberkahan dan ampunan Allah itulah yang paling utama. Ngaji ini bonus. Jadi jangan pilih-pilih majelis. Jangan karena misalnya, maaf misalnya, oh di sana ustadznya
ceramahnya kurang enak. Kan banyak orang begitu. Di sana ramai yang datang ribuan. Ini paling 50 orang aja. Majelis yang dihadiri 10.000 orang dan majelis yang dihadiri 5 orang sama-sama dapat mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita cari. Kalau hanya ceramah enak di YouTube banyak, tidak akan lebih enak dari saya. Artinya lebih banyak yang lebih enak dari saya ceramah, maksudnya. Maaf. Mungkin lebih banyak yang suaranya lebih merdu dari Ustaz lain. Kalau hanya mau dengarkan lantunan, qasidah atau mendengarkan ceramah di YouTube banyak sekali. Bukan itu bonus. Yang paling utama adalah hadir majlis, karena disitulah Allah melimpahkan ampunan dan rahmat. Ini yang kita cari. Adapun ternyata ceramahnya bagus, baca kitabnya bagus, itu bonus. Jangan sekali-kali kita merendahkan majlis. Tadi yang saya bilang bahwa banyak malaikat berkerumun di majelis, itu malaikat nggak milih yang paling ramai, nggak milih penceramahnya yang terkenal. Pokoknya ada orang berkumpul di situ, berzikir bersama, belajar bersama, maka disitulah malaikat akan mampir, akan singgah. Justru Allah akan lebih menghargai ketulusan orang hadir majlis ketika majlisnya sepi. Kalau majlisnya rame, ribuan orang datang, semua orang pengen datang, seneng ramenya. Tapi majlis hanya 5 orang yang datang, masih mau datang? Coba. Majlis yang datang hanya 5 orang saja, udah tua-tua semua. Yang ceramah, yang mimpin zikir pun udah nggak menarik sama sekali, tapi masih mau datang. Betapa ikhlasnya dia. Majlis zikir, majlis ta'lim, siapapun yang mimpin, berapapun jumlah yang hadir, malaikat tidak pilih-pilih. Maka manfaatkanlah adanya majlis seperti ini dimanapun, siapapun, agar kita memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mulailah bab tauhid, esakan Tuhan kita, 20 sifat yang wajib bagi Tuhannya. Hanya Allah Ta'ala yang miliki semua sifat wujud, artinya Allah Ta'ala ada, perubahan semesta itu bukti adanya sifat bidam, artinya adanya tak bermula, semua yang bermula. Sifat baqa artinya abadi selamanya, apapun perubahan tak akan menimpanya. Sifat mukhalafatun lil hawadith, artinya Tuhan berbeda dari apapun dan siapa. Qiyamuhu binafsi, tak perlukan lainnya. Tugas yang diberikan, kehormatan darinya. Wahdaniyat artinya Tuhan tunggal dan esa, bila banyak berbagi tak mutlak kuasanya. 4 sifat yang wajib
artinya jujur yang tak ada bohongnya. Walaupun bohong kecil, apalagi besarnya, amanah dipercaya, sedang dari semula, bertanggung jawab atas apa yang diurusnya. Fakona kecerdasan, otak kanan kirinya, peka dan bijaksana, dan cermat pikirannya. Tabligh artinya pasti menyampaikan wahyunya, tak ada sedikit pun yang adapun sifat jaiz mungkin bagi Rasulnya, tertimpa apapun yang menimpa manusia, seperti penyakit yang tidak sampai menghina, maka tak ada Rasul ditimpa sakit kusta. Lalu Nabi Zulkifli pelindung kaumnya, Nabi Daud sang raja yang merdu suaranya, dan putranya Sulaiman raja luar biasa, Nabi Ilyas yang letih mengurusi umatnya. Lalu Nabi Ilyas gigih dalam dakwanya, Nabi Yunus selamat dalam perut ikannya, Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya syahid karena dibunuh Raja Ahmad Durjana. Nabi Isa yang lahir dari ibunda, dan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah. Semua Rasul punya sifat akhlak mulia, sebelum jadi Rasul dicintai semua. Sebelum jadi Rasul dicintai semua, hormat yang lebih tua, sayang pada yang muda, pedulikan lainnya lebih dari dirinya. Ini sifat yang dimiliki semua Rasul sejak sebelum diangkat jadi Rasul, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam sejarah beliau dikenal dengan Al-Amin sejak jauh sebelum mengaku Nabi. Dan betapa Rasulullah SAW sangat dihargai karena akhlak beliau, sampai-sampai beliau itu yang masih muda sekali tapi bisa menjadi pendamai bagi kepala-kepala suku yang umurnya tua dan punya kekuatan luar biasa di Makkah. Yaitu dalam sebuah kisah yang insya Allah semua juga sering mendengar, bahwa pernah Ka'bah itu kebakaran. Ada orang tawaf bawa bukhur begini. Bawa bukhur, apa istilahnya? Orang sini bilang apa bukhur itu? Dupa. Tawaf sambil bawa dupa. Tiba-tiba ada angin kencang menerpa arangnya itu. Arang menerpa, kemudian arang yang panas itu pun menyambar kain Ka'bah. Terjadilah kebakaran hebat sampai akhirnya tembok Ka'bah retak, pecah.
Maka orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy kemudian berembuk untuk merenovasi Ka'bah. Maka diputuskanlah Ka'bah akan direnovasi dan dana untuk merenovasi Ka'bah itu harus uang yang halal. Dalam arti uang yang terhormat. Jangan sampai uang curian. Misalnya diumumkanlah Ka'bah akan direnovasi, siapa yang mau nyumbang silahkan, tapi harus uang yang bersih, jangan uang curian. Karena dibatasi persyaratannya, tidak boleh menerima uang sembarangan, maka yang terkumpul nggak banyak, nggak cukup untuk bangun Ka'bah itu. Itu sebabnya kemudian Ka'bah itu dibangun secukupnya uang, secukupnya dana terkumpul, sehingga ada sebagian kecil, kurang lebih mungkin 25% Ka'bah itu nggak dibangun utuh, tapi dibangun setengah saja. Jadi awalnya Ka'bah itu persegi panjang, cuman karena kemudian dana nggak cukup, akhirnya jadi kotak. Lebihnya dipendekin aja, yang kemudian sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Nah, itu aslinya awalnya tinggi juga itu, nyambung dengan tembok Ka'bah. Termasuk di salah satu bagian tembok itu nggak cukup juga, batu tuh nggak cukup, sehingga harus dipendekin dikit, sekitar 30 cm mungkin atau 40 cm, sehingga ada bagian Ka'bah itu yang ada tembok begini, apa istilahnya, kayak pondasi gitu, yang disebut syadarwan. Aslinya tembok lurus itu, tapi kan nggak cukup, akhirnya masuk sedikit. Itu sebabnya kalau orang tawaf tidak boleh tangan nyentuh ke tembok yang ada bagian syadarwan itu. Kenapa? Karena syarat tawaf harus di luar Ka'bah. Syarat tawaf semua badan kita harus di luar Ka'bah. Sementara tembok yang di syadarwan itu sudah masuk dalam Ka'bah. Karena nggak cukup saja bangunannya. Nggak boleh tangan nyentuh dinding tembok, karena berarti sebagian lengan kita berarti masuk Ka'bah, namanya nggak sah. Nah, termasuk ketika melewati Hijr Ismail nggak boleh tangan kita di atas temboknya itu. Itu sebabnya di dalam Hijr Ismail hukum sholatnya sama dengan sholat dalam Ka'bah. Kenapa? Karena memang dulunya statusnya itu dalam Ka'bah. Sehingga ketika Siti Aisyah pernah minta izin kepada Rasulullah pengen sholat dalam Ka'bah, kata Nabi, ngapain repot-repot, sholat aja di Hijr Ismail. Karena di Hijr Ismail itu dulunya juga Ka'bah, statusnya Ka'bah, dalam Ka'bah. Jadi sholat di Hijr Ismail dengan sholat harus naik pintu itu sama saja. Itu kan hanya sebagai kehormatan, bahwa ada orang tertentu, biasanya presiden, raja, atau orang-orang besar, dikasih kehormatan, dapat izin dari raja masuk Ka'bah sholat dalam. Padahal sama saja persis pahalanya dengan sholat di Hijr Ismail. Nah, ketika dibangun ulang, kemudian Hajar Aswad diamankan, dibangun ulang, diambil dulu Hajar Aswad. Ketika hendak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, maka bertikailah kepala-kepala suku Quraisy, berebut, masing-masing merasa berhak untuk memasang Hajar Aswad itu kembali. Kenapa? Karena memasang Hajar Aswad suatu kehormatan. Berantem mereka. Kepala suku artinya orang tua dan berpengaruh, sangat berpengaruh. Setelah berantem, di antara mereka ada yang punya ide. Begini saja, biar kita nggak ribut, kita sepakati saja, nggak usah kita yang pasang, katanya. Nggak usah kita yang masang Hajar Aswad. Terus siapa? Kita tunggu siapa orang yang pertama masuk masjid. Nanti siapa yang muncul pertama, dialah yang memasang. Kita nonton saja. Ya sudah, karena masing-masing nggak mau kalah. Sehingga mending enggak semua daripada ada yang salah satu, gitu kan.
Mereka pun sepakat, ya udah kalau tunggu. Semua mata menuju pintu masjid. Tiba-tiba yang muncul Nabi Muhammad SAW. Begitu terlihat Nabi yang masuk, belum jadi Nabi, masih muda Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi yang masuk, betapa kepala suku gembira sekali, wajahnya ceria, senang banget, ridho seridho-ridhonya. Ridho seridho. Kenapa? Karena Muhammad yang dikenal oleh orang Mekah, mereka mengenal beliau sebagai orang yang akhlaknya lumayan, subhanallah, luar biasa. Sampai-sampai digelari Al-Amin. Wah, kalau ini Al-Amin, senang sekali. Betapa Rasulullah dihargai sejak masih muda, bahkan oleh orang-orang tua karena akhlak beliau. Begitu Nabi masuk, Muhammad, kemari. Ada apa? Ini kami bertikai dari tadi katanya. Kenapa? Memasang Hajar Aswad. Kami sudah sepakat, siapapun yang masuk pertama dialah yang akan pasang. Ternyata kamu. Ya sudah, silakan. Dan subhanallah, selain Nabi itu akhlaknya mulia, beliau juga seorang yang cerdas. Tadi kan disebut fatanah, kecerdasan. Di antara sifat Rasul, fatanah. Jadi sifat-sifat Rasul itu bukan ada ketika pas jadi Rasul. Memang sudah ada sejak lama, orang sudah mengenalnya. Sebelum jadi Nabi, mereka dikenal oleh masyarakatnya yang orang yang cerdas, amanah, baik, berakhlak dan sebagainya. Maka Rasulullah kemudian punya ide, begini saja. Coba ambil kain, ambil serban. Maka diambillah sebuah serban, selai serban dihampar oleh Nabi di bawah di tanah. Kemudian Nabi mengangkat batu Hajar Aswad di atas kain itu, tengah-tengah kain itu. Kemudian kata Nabi, silahkan kalian ambil, pegang ujung kain masing-masing. Masing-masing kalian pegang ujung kain, angkat ke atas. Kalian yang mengangkat, saya yang masukkan. Kalian yang mengangkat batu itu, saya akan pasang ke tempatnya. Mereka senang bukan main, nggak kepikir tadi oleh mereka bahwa dengan cara itu berarti masing-masing kepala suku punya kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Akhirnya semua kepala suku memegang ujung kain, diangkatlah ke atas. Nabi baru kemudian memasangnya ke tempatnya, Hajar Aswad. Jadi semua sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para rasul itu memang dimiliki sejak sebelum menjadi rasul. Tidak tiba-tiba ada orang nggak dikenal tiba-tiba ngaku rasul, kemudian terlihat baik. Tidak tiba-tiba ada orang ngaku rasul padahal orang nggak kenal dia siapa, kemudian dia terlihat baik. Seperti kalau sekarang orang mau nyalon tiba-tiba jadi orang baik, pencitraan ya, bukan pencitraan. Kalau pencitraan itu ketika lagi nyalon baru baik, nyumbang ini ke majelis ini, nyumbang ini ke masjid ini, nyumbang, mau nyalon. Sebelumnya kemana? Kalau Nabi Rasul dari sebelumnya memang sudah dikenal oleh masyarakatnya bahwa mereka itu orang baik, orang yang peduli pada orang lain, orang yang mementingkan orang lain. Kalau tidak, yang orang nggak percaya. Kenapa Rasulullah SAW langsung dipercaya oleh Abu Bakar As-Siddiq? Sampai-sampai ada cerita yang sangat menarik, yaitu ketika Nabi turun dari Mi'raj. Setelah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, di malam hari keesokannya oleh Allah Nabi itu disuruh cerita ke orang-orang. Wahai Muhammad, sekarang kamu ceritain ke orang-orang Mekah bahwa kamu semalam ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Arash, Isra Mi'raj. Nabi sumpah
Sumpahnya bukan main. Nabi itu gelisah. Orang-orang itu loh, orang-orang Quraisy banyak mendustakan saya. Saya dibilang gila selama ini sama bola Abu Jahal dan sebagainya. Saya dibilang pendusta. Lah kok sekarang disuruh cerita ke mereka bahwa semalam ke Masjidil Aqsa bahkan naik ke aras, apa enggak tambah dibilang gila saya? Coba. Akhirnya karena perintah. Bayangkan lah, misalnya pian, ada pian tiba-tiba tadi malam misalnya, tadi malam pian tuh ya ada yang ngangkat sampai ke langit, misalnya nih, terus suruh cerita ke orang, kira-kira berani nggak cerita ke orang, walaupun benar bahwa tadi malam pian ada yang ngangkat, ada yang nggak tahu jin nggak tahu apa diangkat sampai ke atas, pagi-pagi suruh cerita ke orang, dah ceritain sekarang semalam, berani nggak cerita? Pasti bilang gila sama orang. Nabi Muhammad disuruh cerita, tapi karena ini wajib perintah, Nabi teriak-teriak, ya kaum, wahai orang Makkah, dengarkan semua cerita. Nah, kalau orang yang beriman, ya ada apa nih? Siap, ada informasi, ada pengumuman. Kata orang beriman, kata yang lain, ada apa lagi Muhammad nih? Ada apa lagi Muhammad nih? Tiba-tiba kata Nabi, aku tadi malam melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Nabi nggak cerita ke aras, mau dicicil lah ibaratnya kan ya, mau dicicil, mau nyeritain hanya ke Masjidil Aqsa saja. Karena kalau ke aras terlalu berat untuk cerita itu. Dicicil dulu. Aku semalam pergi ke Masjidil Aqsa dibawa oleh malaikat Jibril. Langsung tertawa semua orang-orang kafir. Tuh kan Muhammad semakin gila katanya. Akhirnya ada salah seorang ingat Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada waktu itu. Ingat Abu Bakar, langsung dikejar, cari ke rumahnya Abu Bakar. Pengen ngeledek, jengkel sama Abu Bakar karena Abu Bakar kok percaya banget sama Muhammad. Nah, sekarang pasti malu Abu Bakar itu. Pasti Abu Bakar malu. Karena Muhammad udah kelihatan banget bohongnya gitu. Akhirnya orang lari ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa? Kamu dengar nggak temanmu itu? Siapa? Itu Muhammad. Kenapa emang? Itu Muhammad lagi bikin pengumuman gitu. Apa katanya? Katanya Muhammad tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ternyata Abu Bakar malah jawab gini, jangankan Nabi Muhammad bilang tadi malam ke Masjidil Aqsa, seandainya Nabi Muhammad bilang tadi malam naik ke aras, saya percaya. Jangankan hanya ngaku pergi ke Masjidil Aqsa, ngaku naik ke aras, tembus langit ketujuh, saya percaya. Subhanallah. Nah, seperti Abu Bakar Siddiq dan lain-lain begitu percaya kepada Rasulullah. Kenapa? Begitu cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi sejak lama dikenal sebagai orang yang jujur, nggak mungkin berbohong. Nabi sejak lama terbukti sering berkorban untuk teman, sering mendahulukan teman. Nggak mungkin Nabi punya kepentingan. Kalau nggak biasa nolong orang, tiba-tiba nolong orang, tiba-tiba suka nyumbang, pasti orang mikir ada kepentingan, ada maunya. Tapi Nabi Muhammad sejak dulu jauh sebelum mengaku Rasul, beliau sudah biasa bantu orang, mendahulukan orang. Bahkan Nabi itu ketika beliau mengajarkan kita, ketika Nabi mengajarkan kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukmin yang baik, kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna, belum bisa dikatakan seorang mukmin yang sempurna, yang sebenarnya, sehingga dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Persis sebagaimana apa yang ia inginkan untuk dirinya, itu juga ia inginkan untuk saudaranya. Persis.
Gambarannya gini. Coba seandainya kita sakit. Kita sakit. Apa yang kita lakukan? Pasti berobat. Beli obat ke toko. 2 hari nggak sembuh, 3 hari nggak sembuh. Wah, ini harus ke dokter. Pergi ke dokter. Bahkan kata dokter, nggak bisa Pak, harus opnam, harus ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Dan semua itu perlu biaya. Kalau kita nggak punya duit, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti ngutang, ya kan? Pastilah ngutang, mau sembuh. Ini kita peduli pada diri kita sendiri. Kata Nabi, kita juga harus peduli seperti itu untuk orang lain. Ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita sakit, kita datengin, sudah berobat? Sudah, alhamdulillah. Belum, kenapa? Nggak punya uang. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Kita doain saja. Ya, semoga cepat sembuh lah. Begitu? Kita tahu dia nggak punya uang. Dia nggak berobat karena nggak punya uang. Kita doain saja cepat sembuh? Tidak. Sebagaimana kalau kita yang sakit dan nggak punya uang, kita akan ngutang, kita pun akan ngutang buat dia. Pernah nggak kita ngutang untuk teman? Kalau ngutang untuk diri sendiri kita sering. Pernah nggak kita ngutang untuk teman? Dan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kamu pernah berhutang untuk keperluan dirimu, apakah kamu pernah berhutang untuk keperluan saudaramu? Kalau belum, artinya masih belum yu'minu, masih belum beriman yang sebenarnya. Dan ternyata yang dipraktekkan Nabi bukan peduli sama seperti dirinya, peduli pada orang lain sama seperti mempedulikan dirinya, tapi yang dipraktekkan oleh Nabi mempedulikan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Maka inilah yang diajarkan dan dicontohkan Nabi. Nabi yang kita baca maulidnya tadi, yang kita baca qasidahnya, puji-pujiannya, itulah yang harus kita teladani. Mencintai orang lain sama seperti diri sendiri, bahkan lebih peduli pada orang lain melebihi diri sendiri.